Pernah ngerasa nggak sih kita tuh sering banget nunda kerjaan, apalagi email ya. Misal ada 10 email masuk, yang kita balas mungkin cuma 5, terus sisanya mikir, ah nantilah. Nah, di sesi kali ini kita mau fokus bedah bab 27 dari materi yang Anda bagikan. Ini pas banget bahas jebakan menunda ini. Ada istilah bagus di situ, hutang waktu. Gimana caranya jaga komitmen biar tetap ramping, biar lebih produktif? Mari kita gali lebih dalam ya. Iya, hutang waktu. Itu analogi yang kena banget ya. Mirip lah sama hutang uang. Kalau kita numpuk terus tugas buat nanti, kita jadi nggak lihat beban kerja kita yang sebenarnya itu seberapa banyak. Kita kan cuma punya 24 jam sehari, ya kan? Materi ini benar-benar nekenin pentingnya nyamain komitmen kita sama waktu yang realistis kita punya. Betul. Kalau nggak gali lubang hutang waktu terus ya. Di bab ini juga ada kutipan Emerson yang bagus banget soal tukang kebun itu. Seperti tukang kebun memaksa getah pohon ke satu atau dua cabang yang kuat. Intinya kan kita harus fokus, pangkas yang nggak perlu. Bab 27 ini bilang, kalau kita biarin aja tugas numpuk, kayak email tadi, itu sebenarnya nutukin fakta kalau kita ini mungkin udah over committed, udah kebanyakan janji. Iya nggak sih? Tepat sekali. Dengan kita nunda ke masa depan yang nggak jelas kapan, kita jadi nggak belajar ngenalin batas kemampuan kita. Coba deh bayangin kalau semua tugas itu harus selesai hari ini juga. Pasti langsung kerasa kan? Wah kebanyakan ini. Nah, saat itu kita sadar perlu ada yang dikurangi atau mungkin ditolak dari awal. Sumber ini jelas banget bilang kalau komitmen udah melebihi waktu yang ada, ya nggak mungkin bisa bagus semua hasilnya. Kualitas pasti turun. Oke, jadi emang kuncinya memangkas itu ya, kayak tukang kebun tadi. Tapi di bab 27 ini ada prinsip lain yang, wah dalam juga nih artinya. Sebuah komitmen itu tentang apa yang tidak akan Anda lakukan, sama pentingnya dengan apa yang akan Anda lakukan. Jadi tiap kita bilang iya ke satu hal, itu otomatis tidak ke banyak hal lain gitu ya. Tapi kan di dunia nyata susah ya, sering ada tekanan buat bilang iya terus. Nah, itu dia. Anda menyentuh poin yang krusial banget. Nggak gampang memang bilang tidak atau motong komitmen yang udah jalan. Makanya kesadaran soal kapasitas kita yang sebenarnya itu jadi penting banget. Materi ini kan ngerujuk ke sistem manajemen waktu di bab 9, yang idenya agak beda. Fokusnya bukan di daftar to do, yang seringnya cuma harapan, tapi di daftar sudah selesai. Oh, daftar sudah selesai. Kenapa itu penting? Karena daftar sudah selesai itu, cermin jujur. Itu nunjukin apa yang beneran bisa kita kerjain dalam sehari. Bukan cuma niat atau rencana di awal. Dengan gambaran kapasitas real ini, jadi lebih gampang mutusin mana yang perlu dipangkas atau ditolak dari awal malah. Ah, jadi ngelihat hasil nyata harian itu kuncinya ya. Semacam dapat feedback langsung gitu ya soal kapasitas kita. Terus bab 27 ini kan juga ngasih semacam checklist pertanyaan gitu ya, sebelum kita nambah komitmen baru. Pertanyaan kayak levelnya mau segimana, pengaruhnya ke komitmen lain, waktu realistisnya berapa, terus seberapa akurat sih biasanya estimasi waktu kita, dan yang paling penting nih, aktivitas apa yang mau saya stop buat ngasih ruang ke komitmen baru ini. Ini kayak tamparan realitas gitu ya. Bisa dibilang gitu. Semacam reality check lah, biar kita jujur sama diri sendiri. Nggak cuma optimis kosong. Pertanyaan-pertanyaan itu kan tujuannya biar kita nggak nambah hutang waktu lagi. Dan proses memangkas ini, seperti kata bab 27, bagusnya rutin. Bukan cuma pas sudah keteteran aja. Bentuknya bisa macam-macam, nyesuaiin skala proyek mungkin, atau delegasi tugas, atau bahkan berani hapus aja aktivitas yang ternyata udah nggak relevan, atau nggak ngasih nilai lagi. Ini penting buat jaga keseimbangan, biar energi kita fokus ke hal yang emang penting, bukan sekedar sibuk doang. Oke. Jadi kalau ditarik benang merahnya dari bab 27 ini ya, produktivitas sejati itu kayaknya bukan cuma soal manajemen waktu, tapi lebih ke manajemen komitmen gitu ya. Caranya ya hindari hutang waktu tadi, dengan sadar dan berani memangkas komitmen biar pas sama kapasitas kita. Jadi bukan soal ngerjain lebih banyak, tapi ngerjain hal yang tepat dengan fokus penuh, kualitas di atas kuantitas. Setuju banget. Intinya di situ, keberanian memilih dan fokus. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau Anda bisa pangkas satu aja komitmen hari ini, besar atau kecil, buat dapetin lagi fokus dan energi Anda, kira-kira komitmen apa ya itu? Ingat ya, memangkas di sini itu bukan berarti nyerah, tapi ini pilihan strategis. Demi produktivitas Anda, kualitas kerja, dan mungkin juga ya, ketenangan pikiran Anda dalam jangka panjang.